kotak itu gedein Gurunda. Ditambah dulu ininya. Ini kotanya cuma 6 ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Begini aja, nggak masalah pun. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya. Dah. Siap. Suruh Bang Zuma besarkan dirinya sendiri. Nggak usah deh. Gak usah, Apa-apa, Bang. naikkan aja semua. Iya. Oke. Nggak sebesar tadi lagi Bang Zuma kalau digedein. Iya, nggak sebesar lagi ya, Bang. Di tombol tamu Bang Sedikit Zuma, lah. kotak putus itu. Nanti kayak room lama, room 6. Nah, kayak gini. Ya, masih ganteng, masih besar. Ya, anti preman. Anda Kristen santun atau Kristen tantrum? Hah? Hah? Ya, Jangan kayak gitu, Kristen atau oten Bang? Bang anti preman. Jelas bang suaranya bang. Abang Kristen atau oten Bang? Hoten bang. Oh, abang oten. Ya, gimana Bang? Masih menjadi Kristen Bang? Gak bosan jadi Kristen Bang? Gimana mau bosan? Udah jelas dia ada juru selamat. Oh. Di mana juru selamat untuk Kristen siapa? Apa? Juru selamat untuk Kristen itu siapa? Ya Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu juru selamat. Ngerti nggak Iya. bahasa Ibraninya selamat Iya apa? juru selamat. Iya. Apa? Bahasa Ibraninya selamat apa? Masa nggak tahu kok selamat apa artinya? Nggak usah bahasa Indonesia aja kita. Oh, nggak bisa karena Yesus itu bahasa Ibrani, bahasa Ngapain Aram. pakai bahasa Ibrani? Kalian ya Reco. Ya sudah. Ngapain Oke. kalian pakai bahasa Arab? Oke, Ada bahasa baik. Indonesia. Yesus mengajarkan dirinya sebagai jalan selamat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, "Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku." Sekarang saya mau tanya, Syukran. siapa yang Anda ikuti ke gereja? Ayo. Siapa yang Anda ikuti ke gereja? Ya. Mana ada kami ikuti ke gereja? Kami ikuti ajaran Yesus. Di mana Yesus ke Sesuai gereja? Alkitab. Kapan Yesus ke gereja? Loh, kok Yesus pula ke gereja? Iya kan Yesus Orang mengatakan Kristen itu saudara, Yesus berkata, "Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku ke Mikdas pada hari Sabat seperti kebiasaannya di Nazaret. Yesus acap kali setiap hari Sabat masuk ke dalam sinagoge atau Mikdas membacakan kitab Tanak." Nah, Yesus ke tempat ibadahnya orang Yahudi, di mana tempat ibadahnya orang Yahudi nggak boleh, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yahudi. Yesus masuk ke rumah ibadahnya Yahudi, bukan masuk ke rumah ibadahnya Kristen. Kamu ikut siapa ke rumah ibadahnya Kristen? Jawab. Semua tahu putih-putih satu ayat. Bacalah semua. Ya sudah, saya minta satu ayat juga darimu. Ada nggak Yesus ke rumah ibadahnya non Yahudi? Gak ada ditulis di Alkitab itu. Yesus, Kami ikut ajaran dia di Alkitab. Yesus mengatakan, "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku." Aku hari Sabtu, hari Sabat ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang yang sujud. Mana ada dibilang sinagoge? Di mana pula sinagoge di Alkitab? Oh, nggak ngerti kitab ya nih. Dalam bahasa Ibrani Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi, bait El atau bait Eloah atau bait Allah atau baitullah, bukan gereja. Jangan pakai bahasa Ibrani kau. Tak ngerti kau itu. Kamu atau saya yang nggak ngerti? Kau lah nggak ngerti. Kalian itu bahasa Arab. Lihat bahasa Indonesia aja pun nggak ngerti. Di dalam kitabmu saudara di Lukas 4 diterangkan pada hari Nggak ada sinagoge di Lukas.
Di dalam bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani menyebutnya Baitullah atau Bait Allah, oke? Ada Atau itu. Bait Bait Elohim, Bait Eloah. Nah, inilah Kristen, susah kali berdiskusi karena kepalamu nggak ada, kawan. Gak ada ilmu. Nggak ada Bukan kepala. bukan levelnya Gerunda itu. Sekarang saya tanya samamu, Yesus kalau ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Udah diundang buka mute-nya. Nggak pandai pula dia buka mute. Bukan dak mandeh, pura-pura nggak bisa jawab, dia mau kayak mana. Pendetamu kau suruh ke sini, Dek, biar saya tatar dia. Jangan cuman taunya cuman perpuluhan aja. Sekali-kali belajar Bible sama Bang Suma bilang. Belajar Bible, Quranmu aja nggak kau tahu. Jadi di dalam Lukas 4 adek nomor 16, Nabi Yesus Nggak ada setiap nabi, hari. nggak ada Nabi Yesus, nggak ada Nabi Yesus. Matius 21 bukan nabi dia rupanya. Nggak ada Nabi di situ. Kalau ada di dalam kitab Yesus disebut nabi gimana? Nggak ada. Kau ngarang-ngarang aja kau cuma. Aduh, capek memang capek. Podrek. Kalau di dalam kitabmu disebut rasul nggak ada juga. Yesus itu disebut rasul nggak ada juga. Bisa nanya. Bisa, yang penting berkait dengan dalil, Nggak ada. tema. Bisa nanya nggak samamu? Terkait dengan tema, silakan. Kok harus terkait dengan tema? Oh, memang harus. Tapi kau apa? Islam sejati. Loh, terkait dengan tema supaya berfokus. Ini kan juga bahasan Islam ini. Al-Quran juga membahas salib. Al-Maidah ayat 33, An-Nisa ayat 157. Samanya Al-Quran juga membahas salib. Apa? Mana ada Kenapa Yesus kamu di takut? Al-Quran? Bahas salib, Ada kucluk. Yesus di Al-Quran. Bahas salib, bukan bahas Yesus. Di Al-Quran cuma. Yang bilang ada Nggak ada Yesus Yesus koplak, dia. siapa koplak? Nah inilah, kurangi makan asu. Makanya otakmu nggak berfungsi itu. Ini bahas salib. Ini bahas salib. Bukan bahas Yesus, bahas salib. Cuman kalau bahas salib di di Islam itu berarti Nabi Isa. Di Kristen berarti Yesus. Gitu loh, Dek. Nggak ada Isa di Al-Quran, di Alkitab nggak ada. Udahlah, kau turunlah, kau ke gereja, colok pantat pendeta sana. Colok pantat pendeta. Terus kena bang. Difilter bahasanya bang. Iya, ya. Anugerah. Kristen Betul, itu ya. anugerah. Kenapa turun lagi kau bang? Naik Pak Simon. Pak Simon. Pas abang bilang colo itu turun dia bang. Request lagi. Pak Simon naik Pak Simon. Request lagi. Gitu dong. Masa naik Pak. Pak Samuel Mano. Wih mantap ini orang kita apa ini? Pak Samuel. Ya, selamat sore. Sore. Dari Denom apa Pak? Waduh. Ya, Dari Denom mana Pak? Deno apa tuh Deno? Kurang paham Ibu. Denom. Si atau Denom itu gereja mana? apa artinya? Kita dengan kata lain Ibu. Denominasi atau gereja dari gereja mana, Pak? Oh gitu. Maksudnya denom itu kita tidak terlalu paham, jadi diperjelaskan. Ya nggak apa-apa. Kristen apa Saya Pak? dari denominasi gereja ya. Gereja apa? Saya dari gereja Kristen Protestan. Kalau Protestan itu keras itu.
Karena seniornya aja Katolik dia protes, apalagi kita ini. Yang keras itu Bang Juma, batu Bang Juma. Ya, Batu aja pecah. Kalau Bang Juma bilang Kristen itu keras itu, kalau yang keras itu batu Bang Juma. iya betul. Besi, Maksudku keras dalam memegang dogma. Kalau Protestan itu, Bang. Doktrin dan dogma itu lebih kuat daripada akal. Kuat seperti apa Bang Juma? Sesuatu yang tidak masuk akal semuanya diembat. Yang tidak masuk akal maksudnya Bang Juma seperti apa? Seperti tema kita ini. Orang Maksudnya yang salib, orang dikutuk Tuhan kok malah disembah. dikutuk Tuhan maksudnya ke mana Bang Juma? Dikutuk Yang siapa itu- yang Tuhan siapa yang mengutuk? Tuhan Anda loh, yang namanya Kristus itu dikutuk Tuhan. Ih, ada Tuhan Dikutuk maksudnya. oleh Tuhan. Tuhan itu siapa? Itu yang di atas Kristus kan? Masa Anda Itu di bingung? atasmu, Bang. Itu di atasmu Tuhan itu, Bang. Jadi Kristus dikutuk oleh Tuhan, begitu maksudnya Bang Juma? Iya. Kristus dikutuk oleh Tuhan. Itu firmannya di kitab berapa tuh Bang Juma? Galatia 3 Galatia 3 nomor 13. 13. berapa? Nomor 13, Bang. Galatia 3 nomor 13. Coba Abang buka, Bang. 13. Bunyinya seperti apa tuh? Itu kan Bunyinya kan? seperti apa tuh Bang? Nah, itulah aku bilang kan lebih kuat doktrin dogma daripada akal kan. Dalilnya aja Anda nggak Lah, tahu. bunyinya Bunyi- seperti apa Bang Juma? bunyi kitab- Bunyinya saja nggak tahu. Bunyinya mau dengar. Loh. Oh, itu bukan bunyi kitab Bang Juma. Itu bunyinya bunyi Bang Juma yang bersuara begitu. Oke. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Ya tunjuk dulu dia punya dalil baru ngomong Bang Juma. Bukan seperti itu Galatia tadi yang 3. Bang Juma omong. Galatia 3 Ya, nomor Galatia 13. 3, Galatia 3 nomor 13. Coba itu bunyinya seperti itu kah? Iya, seperti itu. Tadi Bang Juma ngomong bahwa Tuhan mengutuk Kristus. Tapi tidak sesuai dengan itu Bang Juma. Tuhan Kristus telah Mengutuk menebus Kristus. Tuhan. Oh tidak, Dengar. tidak ngomong seperti itu Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang itu Tuhan mengutuk Kristus. Jadi di mana dalilnya saya ngomong? Bang Juma bilang di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia di sini Kristus yang digantung di atas tiang salib. Begitu Saudara Anugerah. Jadi Bang Juma jadi menurut Bang Juma yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, begitu. Betul, sesuai dengan dalil. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Dan iblis itu memang terkutuk. Dan kebetulan yang disalib itu adalah makhluk terkutuk. Antara Yesus dan Yudas yang terkutuk adalah Yudas. Berarti yang digantung terkutuk oleh Elohim itu yang makan suap, yang berkhianat, yang Yesus katakan iblis. Lalu siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Iblis atau manusia suci? Manusia yang diberkati? Ya iblis.
Berarti ente menyembah makhluk terkutuk alias sibilisisis. Ada buah, Bun. Apa itu, Bunda? Mana suaranya? Dia lagi cari data tuh, Bang. Oh, cari data. Oh, Mama Tenggelam. Halo. Ya, silakan. Ya, Jadi halo. itu yang disebut tadi, makanya saya bilang tadi itu yang diomong oleh Bang Suma tadi itu bahwa Tuhan mengutus Kristus. Yes. Tapi dia terus mana dalilnya? Terus Loh. tunjukkan di Galatia 3 ayat 13. Tadi sudah tertulis, buku bacakan pun. Kristus Iya. telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia siapa? Kristus yang digantung di atas salib, di atas pohon. Berarti kalian menyembah dia, Itu yang- Kristus. Yang kalian sembah Kristus itu kan, yang dikutuk Elohim kan? Ya udah, kalian penyembah makhluk terkutuk. Salah. 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 Kenapa salah? Salah saya Karena ngomong. itu salah. Yang namanya Elohim tidak pernah mengutuk Kristus. Loh, kalau begitu dalil itu bubarkan, hapus Galatia Ya, Mak. 3 nomor 13 Yang- itu, hapus. Yang salah pengertian adalah Bang Suma. Enggak dong, Bang. Itu di situ Itu kan- tidak itu Bang Kristus di Suma yang situ. salah pengertian. Kristus yang dimaksud di situ Di situ. siapa? Yang kalian sembah kan? Ya kan? Betul. Tetapi Di situ dia tidak dikutuk. merujuk pada Di situ dikutuk atau tidak? bukan dikutuk oleh Elohim. Bukan dikutuk oleh Elohim, tetapi Siapa? itu dikutuk oleh para ahli Taurat dan para ahli ulama. Itu pengertiannya seperti itu. Salah ente, salah. Di dalam Salahnya di mana? Galatia 3 Tidak. sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Ya, tetapi dia punya Itu tidak tertulis ada, di mana? Tidak ada yang terkutuk di kayu salib. Tidak ada. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Siapa yang digantung? Tuhan ente kan? Yang Kristus itu kan? Kalau digantung di atas, dengar dulu, kalau di atas di kayu salib itu ada tiga orang, bukan Tuhan Yesus saja, tetapi Yesus yang digantung di atas kayu salib itu menyelamatkan umat manusia termasuk Bang Suma. Di mana dalilnya? Sebab orang yang digantung di atas salib itu menyelamatkan orang. Di mana yang ada tertulis, terkutuklah dia. Tidak. Terkutuklah dia. Dia siapa? Dia bukan merujuk kepada Kristus. Lalu siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Yesuslah. Nah itu dia. Kau bilang bukan. Ternyata Yesus. Berarti Iya, ente tetapi dia- menyembah makhluk Nah. yang bernama Yesus Kristus yang terkutuk, yang dikutuk Elohim. Dia bukan dikutuk oleh Elohim, tetapi dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dari kutuk itu. Bukan seperti Tidak. itu. Kristus telah menebus kalian Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi penebus. Nenek mukir. Dengan jalan menjadi kutuk dalam bahasa Yunaninya katara.
Nah, itu marah orang Iya, di belakang. kalau begitu tunjukkan dalilnya dalam bahasa Yunani seperti apa. Kan ini hanya Itu ngomong. katara, katara tuh kutuk itu. Katara itu artinya kutuk. Iya, tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Aduh. Galatia 3. Iya. Dengar dulu. Dari tadi dari tadi ngomongnya kan Ye. bilang Tuhan itu dikutuk, Tuhan itu mengutus Kristus. Lalu saya minta dalilnya, kenapa tidak ngomong itu dulu? Kenapa larinya ke tempat lain, Bang Suma? Galatia 3 nomor 13 itu sudah tertulis. Tidak begitu bunyinya, beda dengan Bang Suma tadi ngomong. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia, siapa dia? Kristus yang digantung di atas salib. Dia, Kristus, Tuhannya Kristen adalah makhluk yang dikutuk di atas salib. Siapa yang mengutuknya? Elohim, Tuhannya Bani Israel, mengutuk Tuhannya Kristen. Yang dikutuk itu hanyalah sibilisis. Berarti abang anugerah menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan, alias sibilisis. Kala-kala ya sampulo balak bapito. Belum sadar juga. Belum sadar juga kalau Kristen itu penyembah makhluk yang dikutuk Elohim. Belum sadar juga. Belum. Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Haruskah aku semprot matanya ini? Lempar asbak. Haruskah aku semprot matanya ini? Supaya sadar. Pakai dalil Bang Suma, pakai dalil. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tidak. Kenapa? Dalilnya kayak begitu kok tidak? Gimana sih? Itu bukan merujuk pada Elohim mengutuk Kristus itu tergantung di kayu salib, tidak merujuk ke situ. Ada tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22. Iya, mana dalilnya? Jangan pakai apa? Pakai Ulangan, mana Dinda, dalilnya? Ulangan. Tuh baca. Ulangan 21, 2, 3. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kesimpulannya, saudara Anugerah ini dan keluarganya, anak-anaknya menyembah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Dalam Islam, makhluk yang dikutuk itu sibilisis. Dalam Yudaism, makhluk yang dikutuk oleh Hasem itu hanyalah sibilisis. Berarti Anugerah adalah penyembah sibilisis. Kalau begitu Bang Suma sudah lari dari konsep tadi, kan lari ke Islam. Boleh saya bertanya sedikit? Terkait dengan tema, silakan. Dengan tema ini, Yes. tidak mungkin lah. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena tidak ada bicara tentang kutuknya di sana. Ya memang di Al-Quran itu tidak ada kutuk mengutuk, hanya di Kristen. Yang saya mau tanya itu Muhammad sekarang ada di mana? Alam barzah, alam Seol, alam maut, alam mati, alam kubur, alam yang berada di tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Semua nabi ada di situ kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia diangkat ke langit.
Kenapa dia diangkat ke langit? Karena kelak akan turun ke bumi menjadi saksi, menjadi hakim untuk orang-orang Kristen yang telah menuhankan dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Salomo, semuanya, Abraham, Isa, Yakub, semua ada di alam barzah. Bang Suma, saya tidak bertanya Nabi yang tadi, yang saya tanya. Semua Nabi Muhammad. termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzah. Jadi Nabi Alam ruh. Muhammad ini ada di dalam kubur sekarang. Di alam barzah namanya, alam barzah. Alam barzah. Berarti bukan dia di dalam kubur. Alam barzah, alam ruh. Alam barzah itu apa? Alam ruh, alam Seol. Dalam bahasa Ibrani Seol. Alam penantian. Alam di mana orang menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan. Berarti dia belum bangkit nih. Masih di dalam kubur berarti pengertiannya. Kalau dia bangkit, maka dia seperti setan. Hanya setan yang bangkit dari kubur berjalan. Seperti yang kau sembah itu, yang keluar pada hari ketiga. Berarti Bang Suma sembah orang dalam kubur begitu. Nah, inilah saya katakan Kristen itu manusia tapi lebih hina dari hewan karena tidak berakal. Tidak ada umat Islam itu menyembah manusia. Tidak ada umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembah Allah. Tuhannya Yesus yang kami sembah. Paham? Nabi Muhammad itu statusnya sama seperti Nabi Yesus. Nabi Yesus, Nabi Musa. Nabi Musa datang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nabi Yesus datang mengembalikan orang-orang Israel yang ingkar dari Elohim, yang ingkar dari Taurat untuk kembali ke hukum Taurat. Oke? Kemudian Nabi Muhammad datang untuk mengajak seluruh manusia termasuk Bani Israel dan penumpang gelap yang ada di tengah-tengah Bani Israel yaitu Kristen untuk kembali kepada pencipta langit dan bumi. Itu. Paham ya? Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan. Tidak ada Nabi Muhammad itu disembah, diibadahi. Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan, diilahkan. Tidak ada. Nabi Muhammad hanya seorang Nabi Rasul. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Hanya orang yang tak ada kepalanya yang mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Kembali ke tema bang. Jangan bias. Tapi kalau misalnya saat sholat saat ini menyebut Nabi Muhammad, memanggil namanya Nabi Muhammad, apa itu bukan menyembah, Pak? Bukan. Saya juga dalam sholat menyebut nama ibuku, menyebut nama ayahku, anak-anakku, istriku, orang-orang yang aku cintai. Aku sebutkan semua namanya. Aku panjatkan kemudian permohonan kepada pencipta langit dan bumi untuk memberikan kenikmatan, keselamatan berupa kenikmatan kepada mereka. Berbeda dengan kalian. Kalian menyembah roh bernama Kristus, makhluk yang dikutuk. Dia adalah makhluk. Kristus yang kalian sembah itu adalah makhluk. Makhluk bukan cuma sekedar makhluk saja, tapi makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang kalian sembah. Jangan kira yang kalian sembah itu anak Maria, bukan. Jangan kira yang kalian sembah itu sepupu Yohanes, bukan. Jangan kira yang Anda sembah itu adalah sepupu atau saudara dari Yudas, bukan. Jangan kira yang kamu sembah itu anak Maria, anak tirinya Yusuf, bukan. Yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, yang tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang tidak dikenal oleh Yesus asli itu sendiri, yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini namanya pengikut Kristus. Anda menyebutnya dengan sebutan pengikut Kristus, Anda menyebutnya dengan sebutan Kristen. Aliteng. Berarti inilah yang disebut apa yang disebut oleh Kristus kami. Inilah Bang Suma ini yang disebut penyesat. Hei,
Kristus, anak Maria, penyesat itu memanggil dia Tuhan, memanggil, bermujizat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Kami tidak bermujizat pakai nama dia. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bang Anugrah tidak takut diusir seperti itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berkata kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus kepada kalian? Enyahlah daripadaku, pergilah dariku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamu nggak takut diusir kayak gitu Yesus? Itu bicara itu bicara kepada orang yang jadi antikris, bukan bicara kepada orang yang antikristus. Itu mana mau antikristus mengusir setan pakai nama Yesus? Yang memanggil Yesus itu bicara apa? Siapa yang memanggil? Siapa yang bermujizat pakai? Kepada orang yang tidak percaya. Itu siapa yang mengusir setan? Itu firman itu bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Kristen. Bagus. Terus kenapa? Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Loh, bukan begitu. Tadi bukan begitu. Siapa yang mengusir setan dan pakai nama Yesus? Inilah kalian. Inilah kalian penyesat. Sudah jelas-jelas tadi yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Islam. Nah makanya yang tadi diomong itu oleh Suma tadi, mengusir setan demi nama siapa? Di situ di Matius 7 nama Yesus. Pada hari terakhir nanti tuh. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, apalagi mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dan mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen, Paman. Kristen. Jadi yang diusir oleh Yesus siapa? Anugrah. Yang diusir oleh Yesus bagi orang-orang yang tidak masuk surga, yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu. Bukan seperti cuma omong itu. Saudaraku, saudara, jangan angkuh. Sunatkan hatimu, jangan sombong kepada kebenaran. Kalau Al-Quran tidak mungkin kamu percaya. Ini Bibelmu, masa kamu nggak percaya juga? Oh, bukan nggak percaya, saya percaya Bibelnya, tetapi menasihatkan dan menegur. Ya sudah, kalau begitu Anda percaya bahwa yang akan diusir adalah Kristen. Karena hanya Kristen yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil Yesus Tuhan. Cuman Kristen. Islam tidak. Ayo, lembutkan hatimu, jangan sombong. Berarti yang masuk begini sajalah. Yang masuk surga nanti itu berarti Muslim, begitu? Oh iya, pasti. Karena Yesus masuk surga. Yesus didengarkan doanya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Coba, hanya orang-orang yang soleh termasuk Yesus, doa dikabulkan oleh Tuhan. Kami orang-orang soleh.
Tidak ada orang Kristen yang disebutkan di dalam kitab Anda masuk ke surga, nggak ada. Yang ada orang soleh. Yesus disebut juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Arab artinya apa? Salam. Salam ya Islam. Salam, assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Berarti Yesus juru selamat. Berarti Yesus juru Islam, bukan juru Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau itu beda jalur. Kristus pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti adalah ia mengajarkan Anda memanggil Yesus Tuhan. Itulah dia si penyesat. Yang disebut penyesat itu di mana itu, Bang Suma? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, saudaraku Anugrah. Dia bilang ya Kristus yang tersalib itu penyesat, begitu. Dia mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepadamu yang datang memakai namaku. Berarti ada Yesus. orang yang mau datang, bukan Yesus Ada penyesat. Tidak. Iya, bukan Yesus yang penyesat memang, tapi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Orang penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Makanya dikatakan di dalam data nomor 23, 24, 25, 26, apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, atau berkata bertemu Kristus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Habis itu dia pamer kemana-mana. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Tapi Paulus percaya kalau itu adalah Kristus. Ada enggak? Sabar. Ada enggak Paulus ini menceritakan tentang silsilah Yesus? Ada enggak? Dia tidak cerita tentang silsilah Yesus. Bercerita tentang. Kenapa tidak bercerita tentang silsilah Yesus? Karena Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima firman, aku menerima Injil, aku menerima kabar baik bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Wow. Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Bukankah Maria melahirkan manusia? Tapi kenapa Paulus mengatakan bukan manusia? Berarti bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus yang menggelari dirinya Kristus, sedangkan kalian adalah pengikutnya. Berarti kalian adalah pengikut Kristus yang bukan anak Maria. Ayo, hanya ada dua Kristus. Kristus anak Maria yang adalah manusia, dan Kristus penyesat yang bukan manusia. Paulus mengaku bertemu yang mana? Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dia siapa? Penyesat. Kalian pengikut Kristus kan? Tuhan kan itu? Bukan manusia kan? Tuhan kan? Penyembah, ciptaan kan itu? Apa pencipta itu kan? Yang maha kuasa itu kan? Nah, itulah Tuhanmu yang datang kepada Paulus. Bukan manusia, tetapi sibilisisis yang menggunakan nama Yesus Kristus supaya banyak orang terjebak dan terpedaya. Kalau iblisnya datang kepada Paulus mengaku panjul, atau mengaku bom-bom, atau mengaku timbun, baik Bang Suma, atau mengaku iskak, mengaku ateng, saya masih tak di akan dalam. ada yang percaya. Jadi nanti kita
kita sampai di rumah saja ya. Saya di jalan. Iya. Apa yang diucapkan oleh Bang Suma itu tidak apa-apa. Tuhan Iya. kami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhannya dia hidup. Dia akan buat apa yang dikatakan oleh Bang Suma itu. Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Segala sesuatu yang Bang Suma omong itu, dia maha tahu dan maha pengampun. Dia akan mengampuni Bang Suma kalau Bang Suma ada di jalan yang salah. Sebab saya juga masih ada di jalan. Jadi nanti kalau lain waktu baru saya siapkan datanya, siapkan semua. Bagus. Ya, baru kita mulai diskusi yang baik. Baik, Apa yang baik. Thank you. dipercakapkan hari ini menjadi referensi bagi beta ke depan. Ini saya anak Iya. NTT. Saya anak Oh, NTT. baik. Baik saudara, baik saudara Anugrah. Jadi Terima kasih. nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Iya. Semoga Bang Suma diampuni oleh Tuhan yang tergantung Maha di Esa. atas kayu salib itu. Yang tergantung di atas kayu salib itu yang mengampuni dosa-dosanya Bang Suma. Mati Ya. kita. Mati Begitu kita. saya Bang Suma. Tuhan digantung. Ya. Begitu Oke saudara, saya menghargai turunkan. firman saudara. Iya, silakan. Nanti kita jumpa lagi ya saudara Anugrah ya. Ya. Saya Jangan lagi di bosan-bosan ya. jalan. Ya. Oke, sudah hati-hati. Aku pikir dia saudara Anugrah mau mengatakan diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang digantung. Aduh kacau. Tuhan yang terkutuk. Ya mumpung belum ada Kristennya, Pak Ferry kalau jadi pengen naik